Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sesi ini kita belajar tentang membuat Logger Studio KRS Jepara. Sebelum masuk Logger Studio, kita perlu merekap data yang cukup besar dari masing-masing kecamatan, data by name, untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi data agar dari lintas sektor atau balai penyuluhan atau OPD bisa dengan mudah mengetahui kondisi masing-masing wilayah tentang keluarga berisiko stunting. Kalau rumus-rumus yang kita pakai di sini rumus yang biasa ya, bisa dipelajari di episode awal-awal. Yang perlu teman-teman cermati adalah logika datanya. Jadi setiap sheet ini isinya satu kecamatan. Kenapa satu kecamatan? Karena kalau sheet terlalu banyak ya, ini jadi beban tersendiri. Nah, coba kita buat Logger Studio tentang keluarga berisiko stunting. Kita ambil yang kosongan. Kita hubungkan dengan spreadsheet tadi. Ini KRS Jepara. Yang kita ambil yang rekap. Rekap itu rekapitulasi dari semua kecamatan dijadikan satu spreadsheet. Judulnya kita ganti dulu. Kita hilangkan tasnya. Untuk membuat Logger Studio ini tidak terlalu sulit. Kalau hanya basic, kita hanya butuh ya maksimal setengah jam, 1 jam. Yang butuh waktu lama itu mengatur posisi, mewarnai dan sebagainya, mengatur font, garis-garis dan sebagainya. Kelebihannya dari Logger Studio itu dari data yang segitu banyak, data yang ratusan baris, bisa ditampilkan dalam satu halaman Logger Studio. Kalau sudah tampil, kita bisa menyortir sesuai keinginan kita. Jadi diklik kecamatan, atau yang terlihat hanya kecamatan tertentu. Atau kita juga bisa menampilkan grafik, chat, atau kita juga bisa menggabungkan data rekap tadi dengan data by name yang ada di masing-masing kecamatan. Nah, ini kita rapikan, kita coba isi. Untuk teman-teman, untuk Logger Studio itu perlu diperhatikan ini ya, metriknya itu sum atau pertambahan atau rata-rata atau yang tertinggi atau yang terendah. Ini settingannya harus diperhatikan. Jadi ketika kita buat Logger Studio, kita perlu cek rumus yang kita pakai sudah tepat apa belum. Nanti kita rapikan. Nama-nama pada metrik ini bisa kita ganti ya. Mungkin nama headernya terlalu panjang. Nah, bisa kita ganti yang lebih pendek, yang penting bisa dipahami. Misalkan tulisannya terlalu kecil, ya fontnya ditambah biar besar. Warnanya kurang menarik, bisa diganti warna. Jadi keistimewaan Logger Studio adalah data yang besar, data yang banyak, bisa tampil dalam satu halaman. Ini mirip dengan tab view yang biasa dipakai beberapa instansi. Ini kita rapikan dulu.
Ini proses yang paling makan waktu ya, merapikan data. Soal mana yang kita pilih ya, kita pilih itu tergantung persepsi dan keinginan kita, atau juga tergantung kebutuhan pembuatan Looker Studio ini. Ini kita cari yang kira-kira paling cocok, bisa ditampilkan. Kalau tampil semua itu terlalu kecil-kecil ya, jadi kita pilih saja. Tapi kalau pengen tampil semua ya tidak apa-apa, terserah. Bisa 2 tampil atau bisa lebih untuk menampung semua indikator yang ada di Looker Studio. Ini yang kita buat, ini yang kita ambil sebagian data yang mungkin paling dibutuhkan. Kita perlu perbaiki, tulisannya diperbesar, pemahaman fitur atau kendali-kendali di Looker Studio itu butuh praktek yang sering. Jadi nanti kita hafal, kita mau memperbesar huruf atau menambah baris atau mewarnai garis atau yang lainnya, itu makin lama kita sering latihan akan semakin hafal posisinya. Kalau ada kesalahan, kita langsung mengenali kesalahannya itu ada di mana. Ini tulisannya kalau terlalu panjang ya diganti. Jadi metrik ini nama metriknya, judul metriknya bisa kita ganti sesuai yang kita inginkan. Ini yang kepanjangan ini ganti aja. Jadi kalau pembuatan Looker Studio itu kalau ada error atau hasilnya tidak sesuai, itu pasti rumus yang kita pakai atau jenis rumusnya itu kita salah. Misalkan harusnya rata-rata, average, jadi sum misalkan. Itu harus diuji manual. Jadi kita harus setelah selesai kita uji manual apakah dia yang salah apa enggak. Nah ini baru kita share ke publik. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa membuat Looker Studio ya tidak perlu sampai ngecek manual satu-satu. Tapi kalau belum pernah atau jarang-jarang memakai aplikasi ini ya perlu dicek ulang. Nah, ini nama bisa diganti atau kita manggil agregatnya itu total, rata-rata, jumlah berbeda, minimal, maksimal dan sebagainya. Kalau diklik yang beda otomatis hasilnya beda. Jadi pemahaman data yang kita buat di spreadsheet tadi ini apa bentuknya ditambahkan atau bentuknya rata-rata atau jumlah saja atau jumlah yang berbeda. Ini harus kita pahami dari spreadsheet dulu, nah, baru kita tuangkan di Looker Studio. Nanti kalau udah jadi satu halaman, kita bisa duplikasi, terus jadi duplikasi, jadi memudahkan dalam settingan warna dan sebagainya. Jadi kalau saya misalkan membuat Looker Studio untuk 16 kecamatan, satu kecamatan satu halaman, itu tidak perlu mulai dari nol semua. Kita cukup diduplikasi halamannya, tinggal edit sumber datanya. Misalkan sekarang ini dashboard depannya, nanti setiap kita buatkan halaman untuk kecamatan A, kecamatan B dan sebagainya. Nanti terhubung dengan data PNN di masing-masing kecamatan. Oh, dashboard depan itu biasanya untuk melihat kondisi skala global tingkat kabupaten. Ini mewarnai baris, mewarnai kolom dan sebagainya, itu kita sempurnakan di halaman depan. Nah, nanti kita duplikasi sesuai keinginan kita. Ini kita tidak perlu membuat baru lagi, kita duplikasi terus diganti isinya, sumbernya. Ini
Kalau yang atas itu kecamatan ya kita ganti misalkan desa, misalkan itu bisa. Jadi teman-teman, pembuatan Looker Studio itu dari satu halaman itu bisa menjadi banyak halaman. Jadi yang halaman pertama kita maksimalkan settingannya, tinggal nanti halaman kedua selanjutnya tinggal di duplikasi halaman. Ya, kalau sudah duplikasi tinggal diedit saja. Jadi pengaturan warna, huruf dan sebagainya itu tidak perlu kita membuat kembali. Jadi semakin efisien dan cepat dalam pembuatan Looker Studio. Misalkan halaman pertama ini kita setting sebaik mungkin butuh waktu 1 jam atau lebih, tidak apa-apa. Tapi yang settingan selanjutnya itu hanya butuh waktu beberapa menit, karena kita duplikasi hanya mengedit isinya saja. Ini tadi dari kecamatan kita copy paste menjadi huruf. Kita tidak perlu menyeting warna lagi. Terus ukuran huruf juga seragam. Nanti kita bisa edit-edit lagi biar lebih tampilan lebih bagus ya. Nah, kalau seperti ini, misalkan kita klik kecamatan A, maka yang tabel di bawah akan menyortir desa-desa di kecamatan tersebut. Ini hanya tabel, 2 tabel ya. Bisa saja kita tambahkan grafik atau peta atau yang lainnya. Nah, ketika ada satu yang disortir, diklik, misalkan di tabel atas itu ada kecamatan A, B, C dan sebagainya, kita klik, maka semua tabel, semua grafik, semua data yang ada di situ akan tersortir sendiri. Jadi kita bisa melihat kondisi skala desa. Karena ini ada 195 desa, jadi melihatnya cukup sulit. Jadi perlu diklik kecamatannya, akan tampil hanya desa-desa di kecamatan tersebut. Jadi memudahkan orang dalam melihat atau memantau kondisi KRS masing-masing wilayah. Kita rapikan lagi. Nah, ini yang kita agak lama di halaman depan. Teman-teman perlu tahu ya, untuk Looker Studio itu settingan awal yang cukup merepotkan. Kita harus konsepnya warnanya apa, nah, biru, atau fontnya warna jenisnya font apa, besarnya kira-kira seperti apa. Nah, ini settingan awal ini akan menjadi tema Looker Studio semua halaman. Dan ini kita setting sebagus mungkin sesuai selera teman-teman ya. Mau biru, mau kuning, apa terserah monggo. Ini kalau sudah jadi satu halaman, tadi yang kita sampaikan, itu waktu pembuatan halaman selanjutnya jauh lebih singkat, karena kita tidak perlu membuat settingan dari nol. Tulisannya terserah ya, tulisan apa saja, jenis fontnya, ukurannya, warna tulisan, warna latar belakang tulisan, garis kotaknya, bisa juga dibuat kotak, bisa oval dan sebagainya. Ini contohnya, kita klik Batealet, akan yang di bawah akan tersortir desa-desa yang di Batealet saja. Jadi kita memudahkan menyortir dari 195 desa kelurahan di Jepara. Jadi lewat satu halaman Looker Studio kita bisa melihat kondisi sekabupaten dan digunakan lagi dengan fitur sortir di Looker Studio. Kalau Looker Studio itu untuk kembali ke posisi awal kita perlu refresh ya.
ada tombol di atas tuh reset data, atau kita klik judulnya. Ini kita buat refresh sendiri. Refresh sendiri itu nanti kalau diklik dia akan kembali semula. Ini kita publikasi dulu. Jangan lupa kalau tidak dipublikasi, link kita tidak bisa dibuka oleh orang lain. Kita tambahkan linknya. Yang kotak di bawah tidak perlu diklik. Kalau diklik maka akan membuka halaman baru. Kalau ini tidak dicentang maka dia akan merefresh, membuka kembali Looker Studio pada halaman ini. Ini warnanya kita perbaiki. Underline-nya. Ini refresh data ini kalau kita klik dia akan merefresh link tersebut. Kita rapikan. Ini kita buat oval atau terserah ya, mau warnanya hitam, kuning atau biru, sesuai selera. Ini contoh ya, kita refresh, klik, nah, dia akan merefresh ulang datanya. Ini tampilan Looker Studio yang sederhana, 2 tabel. Nah, ini bisa saling menyoter, kita klik ke link, maka desa yang tampil, desa yang ke link saja. Ini bisa dibuat sebagai bahan rapat dengan desa atau dengan kecamatan atau yang lainnya. Data ini jadi data rekap, nanti kalau dibutuhkan kita bisa masuk ke data BNIM. Nanti kita coba di halaman berikutnya. Fitur-fitur ini sisipkan, ini perlu dibuka-buka, perlu dicoba. Hati-hati dengan ini ya, penambahan header pada spreadsheet atau pengurangan atau merubah nama header pada spreadsheet itu akan membuat Looker Studio tidak tersambung kembali ke spreadsheet tadi. Caranya gimana? Ya caranya dihubungkan ulang. Jadi teman-teman kalau error itu berarti ada beberapa kemungkinan ada masalah dengan hubungan antara Looker Studio dengan spreadsheet. Biasanya karena masalah header pada spreadsheet-nya itu ada yang berubah atau ada yang kita rubah atau ada yang kita kurangi, maka Looker Studio akan kebingungan dan error. Jadi untuk perbaikannya ya kita refresh ulang, kita hubungkan kembali seperti awal tadi. Nah, ini kita buat yang tingkat kabupatennya. Kita ambil yang mirip-mirip ya. Jadi kita dari satu halaman kita bisa melihat skala kabupaten, skala kecamatan, dan skala desa. Data rekap ini juga bisa kita isi data BNIM di bawahnya. Misalkan kita butuh data BNIM desa Lebuawu itu data KKRS-nya seperti apa. Tinggal dibuatkan di bawah. Kita perpanjang pada settingan tema dan tata letak. Prosesnya mirip ini yang mirip pembuatan awal tadi. Memang saya kalau membuat Looker Studio ya satu kita buat lebih bagus, settingan tulisan, settingan header, settingan warna. Nanti kita ketika duplikasi saja. Kita bisa menyalin tabel. Kalau halaman yang berbeda kita bisa menyalin halaman. Satu halaman kita salin semuanya, tinggal edit saja. Jadi teman-teman misalkan membuat 16 halaman, kita tinggal duplikasi menjadi 16 dan diedit isinya saja. Misalkan halaman 1 kecamatan A, halaman 2 kecamatan B, maka tinggal edit saja.
Ini mempercepat proses pembuatan Looker Studio yang harusnya kalau misalkan satu halaman pertama habis 1 jam, untuk 16 halaman berikutnya ya mungkin hanya butuh 2 jam untuk 16 halaman. Bahkan bisa kurang kalau settingannya tidak terlalu rumit. Nah, di sini dapat data ini kita bisa melihat push KRS-nya 211, tidak KB modern sekian, fasilitas BAB tidak layak sekian, sumber air minum tidak layak sekian. Nah, ini yang memudahkan pemantauan kondisi atau memudahkan kita dalam melihat kondisi wilayah kita. Kalau di tempat saya hanya 4 desa, itu aja saya tidak bisa melihat kondisi KRS dan menghafal jumlah-jumlahnya. Jadi dengan Looker Studio itu kita bisa melihat kondisi skala kabupaten, skala desa, skala kecamatan, detail, dan bisa sampai ke data by name by address. Jadi salah satu keistimewaan Looker Studio adalah misalkan kita menampilkan beberapa sumber data dalam satu halaman, yang satu rekap data, yang kedua data by name, yang ketiga data yang lainnya. Selama ada indikator kunci, misalkan di masing-masing sumber data itu ada nama kecamatan, maka ketika diklik kecamatan tertentu, semua sumber data akan tersortir semua. Itu keistimewaan dari Looker Studio. Tidak perlu pakai penggabungan data, jadi dia akan langsung saling menyortir sekalipun beda sumber. Selama ada kode kendali, misalkan dari 3 sumber itu ada nama kecamatan, nama desa, maka ketika diklik nama desa dia akan menyortir semua. Sekalipun beberapa sumber data itu tidak saling terhubung dari spreadsheet yang berbeda, bisa juga dari sheet yang berbeda dalam satu spreadsheet, dia bisa saling terhubung. Itulah keistimewaan dari Looker Studio, dan yang pasti gratis. Apakah kuotannya sampai di mana? Kuotannya selama ini saya memakai Looker Studio sudah menampung sekitar kita pernah buat data penduduk itu sekitar 1,2 juta data. Apakah tampilnya lambat atau tidak? Ya tergantung sistem yang kita pakai. Kalau kita kombinasi antara rekap dan by name mungkin tidak akan berat. Tapi kalau datanya semuanya bersumber dari data by name yang jumlahnya ada 1, sekian juta data, ya otomatis akan lambat ya. Karena dia harus menyeleksi baris per baris sampai sekian ratus ribu atau sekian banyak baris, dan itu memberatkan spreadsheet dalam menyortir atau merekap data. Jadi kalau lebih cepat ya kita membuat rekap dari data bank tersebut, terus masuk ke spreadsheet dengan beberapa sumber. Kalau rekap ini hanya paling berapa ratus baris, tapi kalau sumber datanya itu bisa, kalau KRS hampir 200.000 baris. Nah, ini yang mungkin akan memberatkan Looker Studio. Jadi teman-teman kalau pengen enteng ya cukup dari ini rekap ini. Rekap ini diambil dari semua data di masing-masing kecamatan. Nah ini yang selanjutnya kita coba yang mengambil langsung dari data by name. Ini data by name beberapa kecamatan, semua kecamatan ya, kecamatan ada 16, data by-nya seperti ini. Nanti kita coba masukkan ke Looker Studio. Perlu teman-teman ketahui ya, antara spreadsheet dengan Excel itu ukurannya berbeda. Kalau spreadsheet itu biasanya saya dari Excel kita upload ke Drive, kita jadikan spreadsheet, itu ukurannya menyusut jadi hampir
10-nya. Misalkan 10 mega jadi 1 mega. Jadi preset ini jauh lebih enteng daripada Excel. Ini data lengkap yang diberikan ke saya, kita rekap. Kita misalkan klik nanti di Looker Studio, kita klik nama desa, maka yang tampil adalah data by name dari desa tersebut. Kalau kita klik RT RW, ya dia akan menyortir warga dari RT atau RW tersebut. Itulah keunggulan Looker Studio yang bisa masuk sampai ke data by name lengkap. Kalau kita pengen tampil lengkap, bisa juga kita ambil sebagian data saja yang diperlukan. Ini data asli ya, data asli yang kita upload ke Looker Studio. Jadi dalam satu spreadsheet ini ada 16 kecamatan, berarti data KRS tingkat kabupaten semuanya ada di sini semua. Kalau tadi yang pengen teman-teman dari kecamatan lain atau dari balai lain pengen copy by name bisa, pengen download bisa, pengen menyalin spreadsheetnya juga bisa. Kita perbaiki tampilannya, tampilannya fitur-fiturnya mungkin ada yang kurang atau salah, kita ganti yang diperlukan saja. Nanti kita rapikan tampilannya. Ini tinggal suka kita ya, pengen tampil di apa. Jadi teman-teman yang pengen mencoba Looker Studio, sekali lagi itu bukan aplikasi yang rumit atau susah, tapi sangat membantu kita dalam memantau atau mengevaluasi data. Bayangkan kita punya data sekian ratus ribu baris, harus kita rekap manual, itu sangat tidak memungkinkan. Jadi kita perlu fasilitas seperti ini. Jadi dalam satu rapat kita hanya buka satu halaman Looker Studio aja, kita bisa menjelaskan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa dengan detail. Kalau di bawahnya pengen kita kasih data by name, ya tinggal dikasih tabel by name, sehingga teman-teman akan mudah memantau atau membandingkan kondisi antar desa, membandingkan kondisi antar kecamatan dengan mudah. Jadi misalkan yang kabupatennya paling besar yang mana, penduduknya paling besar yang mana, kita bisa tahu. Kebutuhan fasilitas BAB yang tidak layak ini butuh bantuan berapa, yang paling banyak di desa mana, di kecamatan mana, terus namanya siapa, kita bisa cross check dengan cepat. Misalkan rapat tingkat desa, ya kita tinggal ada datanya di sini, di bawah kita kasih data by name, misalkan di situ ada PAINDI, RT RW atau tokoh masyarakat, otomatis mereka paham nama-nama warganya. Kita klik misalkan dari ada instansi yang pengen membantu jamban, kita tinggal lihat di kecamatan A, desa mana yang paling banyak butuh jamban, terus itu namanya siapa saja, di RT mana, di RW mana. Kita cukup dengan satu Looker Studio kita bisa. Misalkan ada data yang salah, ya bisa dikoreksi, semudah itu. Bayangkan ratusan ribu data ini kalau tidak memakai aplikasi rekap ini. Nah, ini kita buatkan ya duplikasi ya, pertama dashboard. Nah, kita coba merekap yang tingkat kecamatan. Nah, ini kita duplikasi seperti saya sampaikan tadi. Nah, tinggal kita ganti sumber datanya. Ini tadi yang awal tuh sumber datanya udah rekap data, rekap tingkat kabupaten. Kita pengen coba yang tingkat kecamatan. Nah, ini
sumber datanya kita ganti karena kita pengen menampilkan data by name dikombinasi dengan data rekap. Kita tambah lagi yang di Kecamatan Donorejo, kita cari sheet Donorejo. Nah, ini bawah kita hubungkan. Tadi ya, ketika ada header berubah ya kita hubungkan gini. Ada header yang berubah atau yang kita hapus atau kita tambah, looker akan error. Jadi ada looker error itu biasanya karena hal itu. Jadi perlu kita hubungkan ulang seperti ini. Nah, ini udah terhubung. Nama dari data ini kita bisa ganti biar pendek atau biar jelas, jangan sampai. Nah, ini kita hapus saja biar jelas. Ini ya, ini karena tampilannya jumlah berbeda, jadi teman-teman akan mencoba untuk ini ya, untuk mengenai settingan harus sering banyak belajar, banyak mencoba. Kalau 1-2 kali membuat Looker Studio mungkin tidak hafal fiturnya, tapi nanti kalau teman-teman sudah terbiasa ada data apa dilakukan Looker Studio, kita punya data yang lainnya kita buatkan lagi, maka kita akan terbiasa dengan fitur-fitur yang ada di Looker Studio. Semakin kita mengenali semua fitur, tampilannya mungkin jauh lebih baik ketika kita hanya mengenali sebagian saja. Kalau sudah mengenal, kita tidak perlu cek ulang apakah rumusnya ada yang salah atau salah pencet metriknya dan sebagainya. Kalau belum terbiasa ya kita harus cek ulang apakah benar enggak rumus penyortirnya. Nah, ini kita ambil ini datanya, kita sortir ya. Kita pengen menampilkan rekap tapi hanya yang desa-desa di Kecamatan Donorejo. Kita sortir, maka yang tampil desa yang ada di Donorejo saja. Ini ada 8 desa. Sumbernya adalah data rekap tadi. Di bawahnya kita kasih data by name. Data by name dari sumbernya lain lagi ya. Sumbernya tadi rekap, sekarang ambil yang sumber dari by name Donorejo. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal. Sekalipun ada beberapa sumber data, tetapi Looker Studio dalam satu halaman dia bisa saling menyortir, saling terhubung secara langsung tanpa kita koneksikan. Ini kita pengen ngasih by name-nya karena tingkat desa ya, kita bisa aja tingkat RT RW bisa, tidak perlu bisa sampai setingkat RT, nama-nama KRS di RTA, RTP dan sebagainya. Ini karena kita latihan hanya tampilan di tingkat desa ya. Ini perhatikan ada dimensi, ada metrik. Untuk data by name mungkin kita tidak perlu metrik ya, kita perlu tampilan tagnya saja, jadi cukup dimensinya saja. Kita bisa tampilkan semua ya, cuma karena kalau kita tampilkan semua akan rumit cara membacanya, kita tampilkan yang perlu-perlu saja. Ini bisa digunakan untuk mengevaluasi data, apakah pemilik BAPD layak ini benar mbak datanya. Kita bisa cross check di rapat tingkat desa, bisa juga kita cross check dengan teman-teman kader di Posyandu, mereka kan lebih paham warga di lingkup posyandu tersebut.
Apakah ada warga yang tidak punya jamban itu tidak tercantum di sini, misalkan begitu. Jadi data ini bisa menyortir data dari semua data tingkat kabupaten, tapi bisa juga memantau data sampai tingkat RT RW. Tidak perlu scroll sana ke sini karena pakai Excel atau spreadsheet ya, tapi cukup pakai rekap data di Looker Studio. Kita sudah bisa memegang semua data, mencari dengan cepat, akurat. Kalau pengen mengedit atau memperbaiki data ya bisa cepat. Ini kelebihan dari Looker Studio. Ini ada by name-nya, siapa yang berisiko, dia berisiko. Kita tarik ke bawah. Ukuran panjang Looker Studio ini bisa disetting ya, bisa panjang sekali, bisa diperpendek, bisa ukuran 1x1, bisa 6x1, tergantung settingan pada tema dan tata letak. Ini kita bisa pilih ya, menggunakan grafik atau lingkaran, satu lingkaran bisa kita tampilkan peta dan sebagainya. Kita kembali ke semula aja. Nah, seperti ini kira-kira cara pembuatan Looker Studio keluarga berisiko stunting atau keluarga rawan stunting. Semoga teman-teman bisa memahami pemakaian aplikasi ini. Kita mencoba tidak banyak kesulitan.